Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua selalu berada dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta salawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, pada materi ini saya akan menjelaskan tentang internet dan komputasi awan. Di zaman sekarang, kita sudah tidak asing lagi dengan kata-kata internet. Di kehidupan sehari-hari pun bahkan kita sudah mengenal internet. Apa itu internet? Internet sendiri berasal dari kata interconnection networking, merupakan sistem global dari seluruh jaringan komputer yang saling terhubung menggunakan standar TCP/IP untuk melayani miliaran pengguna di Indonesia. Internet pertama kali muncul pada tahun 1969 yang dibuat oleh ARPA atau Advanced Research Project Agency yang kemudian diberi nama dengan ARPANET. Selanjutnya adalah bagaimana cara-cara kita untuk mengakses internet. Caranya ada dua, yaitu menggunakan kabel dan wireless. Yang pertama itu kabel. Apa itu kabel? Koneksi kabel adalah jaringan yang memanfaatkan kabel sebagai media transmisi data. Kelebihan dari kabel ini adalah kecepatan akses yang stabil dan tinggi serta dapat mendukung penggunaan data yang intensif. Terdapat jenis koneksi via kabel yang sering digunakan, yaitu fiber optik, kabelan, dan zero up dan sebagainya. Yang kedua yaitu wireless. Sesuai namanya, koneksi ini tidak menggunakan perantara kabel, tapi menggunakan gelombang radio yang berasal dari perangkat modem atau sebagainya. Gelombang yang umum digunakan di Indonesia terdapat pada frekuensi 2,4 GHz dan 5,6 GHz. Metode ini mampu menyediakan akses internet dengan kecepatan 11-54 Bps. Metode ini biasa digunakan di tempat yang susah dipasangin kabel. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai fasilitas yang ada di internet. Kami mengambil fasilitas yang pertama adalah World Wide Web, yang biasa disebut dengan WWW adalah salah satu macam-macam layanan internet yang paling populer. Ini memungkinkan pengguna untuk mengakses informasi dari konten dari seluruh dunia melalui browser web mereka membutuhkan. Yang kedua, kami mengambil email. Email adalah layanan surat elektronik yang memungkinkan pengguna untuk mengirim pesan teks, lampiran, dan lainnya kepada pengguna email lainnya. Dan yang ketiga ada chatting. Chatting adalah cara yang efektif untuk berkomunikasi dengan teman, keluarga, atau rekan kerja, terutama jika mereka berada jauh. Dan yang keempat ada m-banking. M-banking merupakan salah satu dari macam-macam layanan internet yang memungkinkan pengguna untuk melakukan transaksi perbankan secara online, termasuk transfer uang, pembayaran tagihan, cek saldo, dan manajemen rekening lainnya. Dan yang terakhir ada File Transfer Protocol, bisa disebut juga FTP. FTP adalah layanan yang memungkinkan pengguna untuk mengirim dan menerima file melalui internet. Selanjutnya kita ke dampak internet. Internet telah menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari. Internet yang bisa memberikan informasi tanpa batas memberikan dampak yang besar bagi masyarakat. Ibarat pedang bermata dua, mempunyai dampak positif dan negatif pada internet yang perlu kita pahami agar kita dapat menggunakannya secara efektif. Berikut dampak positif dan negatif pada internet. Dampak positif. Dampak positifnya seperti akses informasi yang luas dan cepat, komunikasi dengan seluruh dunia seperti ke teman, saudara, atau keluarga. Terus selanjutnya dampak positifnya itu pekerjaan dan peluang ekonomi yang luas. Lalu pembelajaran kita bisa jadi online atau bisa disebut daring. Kemudian terakhir itu kita dapat menginovasi dan kreativitas kita dalam internet. Dampak negatif internet. Yang pertama, pengaruh terhadap kesehatan mental. Menggunakan teknologi internet yang berlebihan dapat menyebabkan stres serta depresi. Yang kedua, keamanan dan privasi. Yang dimana kita ketahui, teknologi dapat melakukan serangan cyber, pencurian identitas, dan pelanggaran privasi. Yang ketiga, penipuan informasi. Ya, pasti di dalam dunia teknologi internet banyak sekali informasi-informasi yang palsu atau yang menyesatkan. Yang keempat, kejahatan dalam dunia maya.
Teknologi dapat digunakan untuk melakukan berbagai jenis kejahatan seperti pelanggaran terhadap sistem komputer dan jual beli barang yang ilegal. Yang kelima, tidak produktif. Penggunaan teknologi yang berlebihan dapat mengurangi produktivitas karena menghabiskan banyak waktu, seperti untuk bermain game, melihat media sosial, dan lain-lainnya. Komputasi awan atau cloud computing merupakan sebuah sistem informasi yang memungkinkan kemudahan akses kepada komponen sumber daya seperti server, aplikasi, dan database melalui jaringan internet. Dengan menggunakan sistem ini, sumber daya akan disimpan dan dikelola di pusat data yang terhubung dengan internet. Ada pula jenis-jenis komputasi awan sebagai berikut. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang software AS Service, yaitu melibatkan suatu lisensi aplikasi perangkat lunak kepada penggunanya. Lisensi ini biasanya diberikan melalui metode by as you want atau on demand. Tipe seperti ini biasanya ditemukan di Microsoft Office 365. Baiklah, penjelasan kedua yaitu instruktur ASI Service atau EIIS, yaitu melibatkan metode untuk mengirimkan suatu file dari sistem informasi ke server dan penyimpanan melalui konektivitas berbasis IP sebagai bagian dari layanan on demand. Klien jadi tidak perlu membeli perangkat lunak atau server. Contoh populer dari IP ini adalah Public Cloud dari Indonesia, Cloud dan Microsoft Azure. Platform as a Service atau singkatannya PaaS disebut-sebut sebagai yang paling kompleks. PaaS hampir mirip dengan SaaS, tapi perbedaan paling besarnya adalah alih-alih mengirim suatu perangkat lunak via online, PaaS sebenarnya adalah platform untuk membuat perangkat lunak yang dikirim melalui internet. Selanjutnya, contoh aplikasi komputasi awan. Yang pertama ada Google Drive. Seperti yang Anda tahu, Google Drive adalah suatu layanan Google yang menyediakan ruang penyimpanan gratis hingga 15 GB bagi para penggunanya. Anda dapat mengakses dan mengubah pengaturan kapan saja asalkan terhubung ke internet. Lalu ada Dropbox. Dengan Dropbox, Anda dapat menikmati layanan penyimpanan file gratis yang lebih besar, yaitu kapasitas sebesar 10 GB hingga 1 TB. Selain itu, Anda dapat mendapatkan kemudahan backup saat menggunakannya. Lalu ada Microsoft Office 365. Sebagai pengguna Microsoft, Anda dapat kemudahan untuk mengakses dan mengedit dokumen dari berbagai perangkat dan lokasi berkat Microsoft Office 365. Dengan berlangganan aplikasi ini, Anda dapat menikmati berbagai software produktivitas Microsoft. Lalu ada Canva. Canva adalah aplikasi cloud yang fokus pada pembuatan desain grafis praktis. Anda dan tim dapat membuat desain untuk kebutuhan posting di internet atau cetak dengan mudah dan cepat. Lalu ada Slack. Slack merupakan aplikasi berbasis cloud yang menyediakan layanan komunikasi antar tim. Anda dapat menggunakan aplikasi ini secara gratis maupun berbayar, sehingga Anda bisa memilih berlangganan paket sesuai dengan kebutuhan bisnis Anda. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan komputasi awan. Kelebihan komputasi awan yaitu sistem ini menawarkan sistem yang fleksibel dan biaya lebih rendah karena pengguna hanya membayar untuk sumber daya yang dipilih. Aksesibilitas dan fleksibel kerja yang lebih baik karena pengguna dapat mengakses sumber daya komputasi dari mana saja dengan koneksi internet. Dan keamanan data lebih baik karena penyedia layanan umumnya sudah menggunakan sistem keamanan yang terenkripsi dengan baik serta adanya disaster recovery plan. Kekurangan komputasi awan yaitu ketergantungan pada koneksi internet. Dalam proses pengolahan dan transfer jaringan data dibutuhkan internet yang stabil dan cepat. Dengan ketergantungan ini, kualitas layanannya dapat dipengaruhi oleh lemah atau kuatnya koneksi internet user. Dan keterbatasan bandwidth, terkadang beberapa penyedia layanan membatasi akses bandwidth sehingga user perlu mengeluarkan biaya tambahan untuk menambah besaran transfer jaringan tersebut.